Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bersama Ustazah Mentari, kita akan membahas tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Nah, khususnya hari ini kita akan mengenal tokoh As-Sabiqunal Awwalun part 1. Ingin tahu seperti apa? Ayo kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Nah, anak-anak, before we start our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, ayo kita bersama-sama mendengarkan cerita tentang tokoh As-Sabiqunal Awwalun. Anak-anakku yang soleh dan solehah, As-Sabiqunal Awwalun adalah para sahabat generasi awal yang mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW. Mereka itu antara lain dari golongan wanita, Siti Khadijah, dari golongan orang tua, yaitu Abu Bakar, dari golongan pemuda, Ali bin Abi Thalib. Nah, sekarang ayo kita mengenal beberapa As-Sabiqunal Awwalun. Yang pertama adalah Khadijah. Nama lengkap Khadijah adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Izzah bin Husay al-Qursiyah. Khadijah adalah wanita Quraisy yang mulia dan kaya. Dahulu, sebelum datangnya wahyu, beliau panggil At-Tahirah atau yang artinya yang suci. Beliau adalah seorang wanita pengusaha yang mulia dan dermawan. Beliau adalah istri Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan golongan perempuan yang pertama kali masuk Islam. Khadijah memiliki pembantu yang bernama Maisyarah. Maisyarah melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Tanda kenabian tersebut misalnya tidak adanya bayangan Nabi Muhammad ketika berjalan di siang hari, dikarenakan cahaya Nabi Muhammad lebih terang dari teriknya matahari. Khadijah menginginkannya agar Nabi Muhammad menikahinya karena amanah, kejujuran, dan kebaikan hatinya, serta keindahan parasnya Muhammad. Umur Muhammad ketika itu adalah 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Semasa hidupnya, Khadijah mengabdikan hidup dengan sepenuh hati mendukung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah tokoh As-Sabiqunal Awwalun dari golongan orang tua, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar adalah seseorang yang memiliki akhlak yang mulia, berani, kokoh pendirian, penyabar, memiliki azimah atau kemauan yang keras, selalu bertawakal kepada Allah, keyakinan yang kuat kepada Allah, bersifat wara', zuhud kepada dunia, ramah dan lembut perangainya. Abu Bakar adalah lelaki yang pertama kali memeluk Islam. Dengan masuk Islamnya Abu Bakar, banyak manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Karena berkat jasa Abu Bakar, tokoh-tokoh besar Quraisy akhirnya juga memeluk Islam. Abu Bakar dikenal dengan sebutan Asy-Syiddiq, artinya Abu Bakar yang benar. Saat itu Abu Bakarlah orang yang pertama kali meyakini perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, di saat yang lain masih ragu dan tidak percaya terhadap perjalanan Isra Mi'raj tersebut. Abu Bakar juga terkenal orang yang dermawan. Beliau gemar sekali berinfak, memerdekakan budak yang disiksa seperti Bilal. Beliau selalu mendampingi Nabi Muhammad SAW, baik di Mekah maupun saat berhijrah sampai ke Madinah. Saat kematian Rasulullah, banyak para sahabat yang ragu-ragu, termasuk Umar bin Khattab, yang menganggap bahwa Nabi Muhammad tidak mungkin mati.
Kemudian Abu Bakar bangkit dan menyampaikan kepada para sahabat bahwa Nabi Muhammad adalah manusia biasa, sehingga siapapun pasti akan mati, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan tetap selalu hidup. Demikianlah kisah hidup Abu Bakar Asy-Siddiq. Marilah kita meneladani akhlak mulia beliau. Selanjutnya, tokoh As-Sabiqunal Awwalun dari golongan pemuda, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali adalah sepupu pertama Nabi Muhammad SAW. Ayahnya Abu Thalib dan ayah Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah. Abdullah adalah anak Abdul Muthalib dari satu ibu. Ali lahir pada tanggal 13 Rajab sekitar 610 Masehi, yaitu 23 tahun sebelum hijrah. Saat Ali lahir, ibunya memberi nama Asad dan Haidar. Ayahnya memberi nama Zaid. Namun Nabi Muhammad SAW menamainya Ali, nama yang ditetapkan Allah untuknya. Nabi Muhammad SAW mencintai Ali lebih dari mencintai seluruh putranya. Ali pun mencintai Nabi Muhammad melebihi dari siapapun. Ali mulai menjadi pengawal Nabi Muhammad ketika berumur 14 tahun. Saat itu ketika para pemuda Quraisy atas anjuran orang tua mereka sering melempari Nabi dengan batu, Ali bertugas sebagai pembela Nabi. Dia jatuhkan para pemuda itu, merobek hidung, merontokkan gigi, dan membantingnya. Atas perbuatannya itu, Ali dinamakan Qadim atau pembanting, hingga tidak seorang pun berani melempar sesuatu kepada Nabi ketika Ali mendampinginya. Ali tidak akan pernah membiarkan Nabi Muhammad pergi sendirian. Pengorbanannya pada malam menjelang hijrah dan perjuangannya di seluruh medan tempur adalah bukti nyata kecintaannya yang amat mendalam kepada Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya Ali menikah dengan Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW dari Khadijah. Dari pernikahannya dengan Fatimah, Ali memiliki 4 anak, dan yang anak kelima, Muhsin, mengalami keguguran ketika masih berada dalam kandungan, yang juga penyebab kematian Fatimah. Nama putra-putri mereka adalah Hasan, Husain, Zainab, dan Ummu Kulsum. Baiklah, sekian cerita tokoh As-Sabiqunal Awwalun. To close our lesson today, let's say hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thank you so much for nice attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.